Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Pernahkah seseorang berbuat salah kepada Anda dan meminta maaf kepada Anda? Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda memaafkannya? Apakah pilihan Anda untuk memaafkan bergantung pada pemahaman bahwa orang lain tersebut tidak akan terus menyakiti atau berbuat salah pada Anda? Hai para pendengar, saya Mario Nugraha. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi berbicara dari pengalaman saya sendiri, ada area tertentu dalam hidup saya yang merupakan sebuah pergumulan nyata. Dan tidak peduli berapa kali saya bertobat, tidak peduli berapa kali saya memutuskan untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu tersebut, tampaknya cepat atau lambat, saya tersandung lagi ke dalam dosa itu. Nah, hari ini, Doni Alexander akan menjelaskan mengapa hal seperti ini bisa terjadi, dan apa yang harus kita lakukan, serta apa yang tidak boleh kita lakukan terkait itu. Doni? Ya, terima kasih Mario. Mari kita mulai dengan apa yang tidak boleh kita lakukan. Hal utama yang tidak boleh kita lakukan adalah menjauh dari Yahwa. Ketika Anda berdosa, datanglah kepadanya. Dia satu-satunya harapan Anda. Namun, seringkali bukan itu yang kita lakukan. Apalagi jika itu adalah sesuatu yang untuknya kita sudah berkali-kali minta ampunan. Oh, saya tahu. Di setiap area di mana saya benar-benar bergumul, di area manapun di mana saya sangat membutuhkan pertolongan Yahwa, setiap kali saya berdosa, saya menjadi semakin sulit untuk meminta pengampunan. Rasanya kembali meminta pengampunan itu memalukan, karena seolah-olah pertobatan saya sebelumnya tidak tulus. Karena jika saya memang tulus, maka saya tentu tidak akan melakukan dosa yang sama persis kembali. Jadi kemudian, mudah untuk merasa seperti saya tidak bisa meminta pengampunan Yahwa sampai saya sanggup menolak godaan beberapa kali. Anda paham maksud saya, Doni? Ya, saya sangat paham. Dan saya pikir kita memproyeksikan tanggapan manusiawi kita sendiri kepada Bapa dan menganggap Dia akan menanggapi seperti cara kita. Misalnya, jika seseorang berbuat salah kepada Anda dan datang kepada Anda dengan permintaan maaf yang tulus, apa yang akan Anda lakukan? Iya, tentu saja saya akan memaafkan mereka. Kristus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi, ini semacam pemberian, ya kan? Mengampuni adalah sesuatu yang harus selalu dilakukan oleh orang-orang Kristen. Sama seperti kita telah diampuni, kita juga harus mengampuni. Ya, tentu saja. Tetapi bagaimana jika orang yang sama itu, katakanlah, seminggu kemudian, melakukan kesalahan lagi kepada Anda dengan cara yang sama persis? Apakah Anda akan dengan cepat bisa memaafkan mereka? Itu akan lebih sulit. Saya akan mulai mempertanyakan ketulusannya di beberapa titik, Doni. Jadi, jika orang itu terus berbuat salah kepada Anda, 5, 6, 7 kali atau lebih, apakah Anda akan tetap memaafkannya? Ya, harus saya akui, setelah beberapa kali, saya akan mempertanyakan ketulusan mereka. Kalau sampai masih terjadi lagi, dan mereka datang lagi, saya akan berkata, buktikan. Tunjukkan pada saya bahwa Anda benar-benar menyesal dengan berhenti menyakiti saya, dan barulah setelah itu, saya akan memaafkan Anda. Ya, saya mengerti. Saya pun bersikap seperti itu. Tapi, lihat, itulah perbedaan antara Anda dan saya dibanding dengan Yahwa. Ketika seseorang berulang kali menyakiti kita mungkin bersedia untuk memaafkan sekali atau 2 kali. Tetapi jika pelanggaran berlanjut, kita ingin beberapa bukti bahwa mereka benar-benar menyesal. Dan bukti terbaik, tentu saja, adalah pertobatan. Mereka berhenti melakukan apapun itu, karena itu merugikan kita. Ya, begitulah. Masalahnya adalah kita memproyeksikan sikap yang sama pada Yahwa, dan itu salah. Yahwa telah berjanji untuk mengampuni setiap orang yang datang kepadanya dalam pertobatan. Tapi itulah masalahnya. Pertobatan berarti Anda telah berhenti melakukannya. Pertobatan adalah penyesalan hati yang tulus karena dosa. Hal ini tidak, pada titik ini, berarti tanpa dosa. Nah, ada perbedaan.
Tentu saja, pada titik tertentu, orang-orang percaya tidak akan berdosa, tetapi itu belum terjadi. Dan Yahwa mengetahuinya. Lebih jauh lagi, Dia punya rencana untuk membawa kita ke titik tanpa dosa. Tetapi jangan memproyeksikan kualitas manusiawi kita kepadanya. Kita tidak bisa menjadi lebih baik darinya. Itu pasti. Benar. Namun, itulah reaksi kita ketika kita berbuat dosa. Dan terus berbuat dosa. Setan menekan perasaan bersalah yang terus membebani ini, dan kita merasa seolah-olah kita tidak dapat meminta pengampunan, sampai kita entah bagaimana telah membuktikan pertobatan kita dengan menjauhkan diri dari dosa, atau melawan godaan, beberapa kali. Dan berdasarkan pengalaman, itu tidak akan berhasil. Ya, tidak berhasil. Dan jiwa manusia tidak tahan dengan perasaan bersalah yang berlebihan. Segera kita mulai mencoba untuk keluar dari perasaan itu. Salah satu cara yang dilakukan banyak orang Kristen adalah dengan mengabaikan seluruh masalah dan berkata, itu bukan masalah. Hukum Taurat telah dipakukan di atas salib. Kita sudah berada di bawah kasih karunia sekarang. Tapi kebenarannya adalah, sekalipun kita tentu saja sudah berada di bawah kasih karunia, tetapi hukum Taurat itu tidak dipakukan atau dihapuskan di atas salib. Ya, itu cukup jelas. Lagi pula, jika hukum Taurat bisa dibatalkan atau diubah, Yahusua tidak perlu mati. Orang Kristen lainnya jatuh ke dalam perangkap legalisme. Mereka tahu hukum ilahi masih mengikat. Tetapi, seperti orang-orang Yahudi pada zaman Kristus, mereka mencoba untuk mencapai kesempurnaan dengan mencoba untuk hidup sesuai dengan aturan buatan manusia yang sangat ketat. Seolah-olah jika mereka dapat mematuhi aturan tambahan ini, mereka sudah tidak akan melanggar hukum itu. Iya, saya tahu apa yang Anda bicarakan, Doni. Sebagai contoh, sebuah studi kitab suci yang seksama mengungkapkan bahwa hari Sabat dirayakan dari fajar hingga gelap. Tetapi, para pemelihara Sabat Sabtu menerapkan aturan hari pendamaian pada hari Sabat, sehingga mereka merayakan Sabat dari matahari terbenam di hari Jumat hingga matahari terbenam di hari Sabtu. Tidak hanya itu, tetapi mereka akan sering menekankan pentingnya menjaga pinggiran hari Sabat. Jadi ada beban harapan yang berat bahwa jika Anda tidak sepenuhnya siap untuk hari Sabat setidaknya 30 menit sebelum matahari terbenam, maka Anda kembali melanggar hari Sabat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Anda mengatakan Yahwa sudah punya rencana. Iya, dia punya. Faktanya, fase pertama dari rencananya sudah ada. Buka kitab Keluaran pasal 19. Ini adalah 3 bulan setelah orang Israel meninggalkan Mesir. Mereka datang ke Sinai dan di sana Yahwa mengadakan sebuah kesepakatan perjanjian dengan bangsa Israel. Nah, perlu dipahami bahwa perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang mengikat secara hukum. Ada syarat yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh kedua pihak. Sudah dapat, Mario? Oke, baca ayat 3-8 dari kitab Keluaran pasal 19, silakan. Lalu naiklah Musa menghadap Eloah, dan Yahwa berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Yahwa kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Yahwa akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Yahwa. Inilah kesepakatan itu, perjanjian itu. Yahwa berkata, "Jika kamu mau menaati aku dalam segala hal, kamu akan menjadi umat kesayanganku sendiri dan menerima berkat-berkat khusus." Dan tentu, tawaran ini terdengar sangat bagus bagi mereka yang baru menjalani perbudakan. Jadi mereka pun berkata, "Segala yang difirmankan Yahwa akan kami lakukan." Benar. Dan saya percaya mereka tulus dalam hal itu. Bahkan jika mereka memiliki motif yang tersembunyi, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menjadi umat pilihan Yahwa sendiri yang akan menerima berkat khusus. Masalahnya, tentu saja, seperti yang telah kita semua sadari adalah bahwa kita tidak dapat mematuhi hukum Taurat tersebut. Itulah mengapa Anda mendapati ada beberapa orang Kristen yang mengklaim kepatuhan pada hukum Taurat tidak lagi diperlukan. Dan yang lain menambahkan hukum Taurat itu dengan batasan-batasan buatan manusia dalam usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum. Dan kedua respon ini adalah salah. Jadi, apa jawabannya, Doni? Kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita." Ya, benar. Dan itu belum akan berubah. Belum. Namun kabar baiknya adalah bahwa Yahwa telah memperhitungkan ketidakmampuan kita untuk memelihara hukum Taurat. Dia tahu kita tidak mampu. Namun, dan inilah yang hilang dari kebanyakan khotbah tentang kitab Keluaran pasal 19 ini.
kita masih harus berusaha untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Yahwa. Kita harus berusaha untuk taat dan tunduk. Seperti yang dilakukan orang Israel ketika mereka berkata, segala yang difirmankan Yahwa akan kami lakukan. Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak kita. Jadi akan kembali ke kita. Apakah kita mau memilih untuk taat bahkan sekalipun pada saat kita tahu bahwa kita akan gagal? Nah, kedengarannya itu seperti lingkaran jahat yang tak seorang pun punya kesempatan untuk lepas. Iya, Anda benar. Jika dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Paulus sudah menjelaskan perihal ini dengan sangat baik. Mari kita baca Mario. Tolong buka kitab Roma pasal 7 dan bacakan mulai dari ayat 14. Mari kita bahas ini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Yahwa, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Yahwa, oleh karena Dia telah melepaskan aku melalui Yahusua Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Yahwa, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Inilah, di sini, disampaikan alasan mengapa kita tidak akan pernah, dengan kekuatan kemauan kita sendiri, terlepas dari ketulusan penyerahan kita, dapat mematuhi hukum ilahi. Sekarang, kebanyakan orang Kristen akan setuju. Tentu saja kita tidak bisa menaati hukum ilahi dengan kekuatan kehendak kita sendiri. Tapi hal yang Paulus jelaskan adalah bahwa, bahkan dalam kekuatan Yahwa, kita tidak dapat memelihara hukum Taurat karena ada hukum lain yang bekerja di dalam kita. Saya melihat Anda terlihat sinis, Mario. Ya, sedikit. Anda tahu di sepanjang hidup saya telah diajari bahwa sejak kematian Kristus di kayu salib, kita berada di bawah kasih karunia. Saya telah mendengarkan khotbah-khotbah dan membaca artikel-artikel tentang bagaimana kita sekarang menjadi orang Kristen perjanjian baru. Dan bagi kita yang tahu bahwa hukum Taurat itu masih mengikat, itu menjadi pertanda bahwa kita perlu berserah hingga titik di mana kita akan hidup sama seperti Kristus, tanpa dosa. Saya mengerti apa yang Anda katakan, tapi disinilah kita keluar jalur. Kita berpikir bahwa jika kita melakukan penyerahan diri sepenuhnya, maka Kristus yang ada di dalam kita akan dengan sempurna memelihara hukum Yahwa. Tetapi itu tetap tidak berhasil. Karena, seperti yang Paulus sudah akui dalam ayat 26, bahwa sekalipun akal budi kita melayani hukum Yahwa, tapi ya, dengan tubuh insani kita masih melayani hukum dosa. Jadi bagaimana Yahwa menangani situasi ini, Doni? Kita tentu tidak akan berbuat dosa untuk selama-lamanya di sepanjang kekekalan. Anda baru saja menjawab pertanyaan Anda sendiri. Bagaimana Yahwa akan mengubah kekacauan ini di mana kita ada di dalamnya? Dan jawabannya adalah dengan sebuah perjanjian baru. Perjanjian lama tidak berhasil. Jelas sekali, kita masih tetap berdosa. Tidak, perjanjian lama berhasil. Perjanjian lama memiliki pekerjaan khusus untuk dilakukan dan itu berhasil. Memang perjanjian lama tidaklah cukup untuk mengubah orang berdosa menjadi orang suci yang tidak berdosa. Tapi perjanjian lama memang tidak dimaksudkan seperti itu. Di bagian lain, Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat itu adalah penuntun kita untuk membawa kita kepada Kristus. Hukum ini mengungkapkan kesempurnaan karakter Yahwa, sambil bertindak sebagai cermin untuk mengungkapkan kepada kita kekurangan kita sendiri. Itu tidak berarti bahwa hukum Taurat itu buruk. Banyak orang Kristen memandang hukum ini sebagai sesuatu yang kuno, ketinggalan zaman, dan hanya untuk orang-orang Yahudi. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang darinya kita telah dibebaskan. Tetapi mereka sama sekali tidak memahami intinya. Paulus juga sudah membahas hal ini. Anda masih membuka kitab Roma pasal 7, Mario? Ya. Oke, tolong baca ayat 7-13. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan,
jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu dia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa dia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Nah, apa yang belum Anda pahami adalah bahwa ada dua pekerjaan berbeda yang dilakukan di bawah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan sifat alamiah kita yang telah jatuh. Ada satu langkah penuh dalam rencana keselamatan yang telah kita lewatkan sepenuhnya. Oke Mario, tandai dulu kitab Roma pasal 7, karena kita akan kembali ke situ nanti. Dan sekarang tolong buka kitab 1 Korintus pasal 2, dan baca ayat 13-16. Oke? Bagian ini mengungkapkan sesuatu yang selama ini telah kita abaikan. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 13-16. Baiklah, di sini dikatakan, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Yahwa dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Yahwa, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Yahwa sehingga dia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ayat 14 adalah sebuah ayat penting. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Yahwa, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya tentu saja, manusia duniawi. Tapi kondisi itu sudah berubah ketika kita menerima karunia keselamatan, ya kan? Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Anda melakukan persis sama seperti yang telah kita semua lakukan. Kita membaca ayat itu dan dari situ, kita mengartikan bahwa kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus adalah sosok makhluk yang tidak berdosa. Tapi ayat itu tidak berkata seperti itu. Nah, berarti ada sesuatu yang berubah. Apa itu, Doni? Oke, mari kita cari tahu. Kembali ke kitab Roma dan kali ini tolong buka kitab Roma pasal 8. Mulailah membaca dari ayat 1 dan kita akan membahasnya sambil berjalan. Baiklah, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yahusua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Baiklah, berhenti sebentar. Apa yang dimaksud dengan hukum dosa dan hukum maut yang Paulus bicarakan di sini, Mario? Ya, sama seperti dulu. Taat dan hidup, tidak taat dan mati. Setengahnya benar. Hukum yang darinya orang percaya dimerdekakan ketika mereka menerima karunia keselamatan melalui iman adalah hukuman mati yang kita terima karena telah menjadi orang berdosa. Kematian Yahusua diterima sebagai pengganti kematian kita, dan kita sekarang bebas dari hukum yang mengatakan jika kamu berdosa, kamu mati. Itu saja. Itu tidak, dan disinilah kita semua telah keluar jalur. Itu tidak tiba-tiba mengubah kita menjadi orang-orang kudus yang tidak berdosa. Oke, lanjut bacakan Mario. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Yahwa, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Yahwa, karena dia tidak takluk kepada hukum Yahwa. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Yahwa. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Yahwa, karena ia tidak takluk kepada hukum Yahwa. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Apa yang dijelaskan oleh ayat ini adalah pekerjaan berharga yang dilakukan di bawah Perjanjian Lama. Kita semua mewarisi sifat alamiah yang telah jatuh, yang berdosa.
Ketika Adam berdosa, dia melepaskan sifat alamiahnya yang benar dan mengambil sifat alamiah setan. Dia meneruskannya kepada anak-anaknya yang pada gilirannya, mewariskannya kepada anak-anak mereka, dan seterusnya, hingga sampai kepada kita. Sifat yang berdosa akan selalu bertentangan dengan Yahwa, karena sifat alamiah kita itu telah jatuh. Bisakah pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik? Tidak. Sama dengan kita. Sifat yang sudah jatuh tidak akan pernah bisa menghasilkan buah kebenaran. Dan disitulah perjanjian lama masuk. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak manusia. Karena itu, persetujuan dari pihak kita diperlukan. Ketika kita menyetujui bahwa segala yang difirmankan Yahwa akan kita lakukan, maka sebuah pencurahan Roh Kudus secara khusus diberikan. Ini tidak membuat kita menjadi tidak berdosa. Apa yang dilakukannya adalah menciptakan perang dalam pikiran dan hati kita melawan sifat berdosa yang telah menguasai daging kita. Inilah yang Anda baca dalam kitab Roma pasal 7. Hukum Taurat itu rohani, tetapi kita bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa, sehingga kebaikan yang ingin kita lakukan tidak dapat kita lakukan. Tapi hal buruk yang tidak ingin kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Nah, apakah itu terdengar seperti hidup tanpa dosa bagi Anda, Mario? Ya, tidak. Tapi lihat, jika perjanjian lama tidak melakukan pekerjaan persiapannya di dalam hati, maka tidak akan ada perang antara pikiran kita yang ingin mematuhi hukum Taurat dan daging kita yang ingin terus bersenang-senang di dalam dosa. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Nah, inilah dilemanya. Tetapi tanpa kesungguhan Roh Kudus yang menciptakan dalam diri kita keinginan untuk melakukan apa yang baik, kita bahkan tidak ingin berhenti berbuat dosa. Mario, tolong baca kembali ayat 21-23 dari kitab Roma pasal 7. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Yahwa, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Peperangan melawan daging inilah yang dimaksudkan untuk dilakukan oleh perjanjian lama yang ditetapkan di Gunung Sinai. Kita tidak boleh hanya mengangkat tangan, menyerah dan berkata, "Ya, itu bukan masalah karena hukum Taurat telah dipakukan di atas salib." Pada saat yang sama, kita tidak tiba-tiba menjadi tanpa dosa. Jika iya, kita tidak akan terus berbuat dosa dan Paulus tidak akan dengan lancarnya menulis perjuangan orang-orang percaya untuk melakukan apa yang benar. Ketika Anda bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa, tidak ada perjuangan. Kondisi ini konsisten dengan sifat Anda untuk berbuat dosa. Perjuangan baru dimulai ketika Roh diberikan untuk menciptakan dalam diri Anda kebencian akan dosa yang pernah Anda cintai, dan untuk menciptakan cinta akan hukum Taurat yang pernah Anda benci. Paulus memahami perihal ini lebih baik dari siapapun. Anda lihat di sini, dia adalah rasul yang ditunjuk Yahwa bagi orang-orang bukan Yahudi. Namun dia masih berjuang melawan dosa. Buka kitab 1 Korintus pasal 9 dan bacalah ayat 27. Baiklah. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bahkan Paulus sendiri masih bergumul dengan masalah dosa yang terus berlanjut. Dia mengakui di situ bahwa dia harus melatih tubuhnya agar dapat menguasainya. Dia tidak mengatakan bahwa dia berhasil 100% sepanjang waktu. Itu adalah sebuah perjuangan. Tapi, syukur pada pekerjaan Yahwa di dalam hati di bawah perjanjian lama. Kita sekarang menemukan hukum baru yang bekerja di dalam kita, yaitu hukum Yahwa yang membuat kita membenci dosa yang pernah kita cintai. Dan untuk menciptakan cinta akan hukum Taurat yang dulu kita benci. Ini adalah pekerjaan persiapan yang sangat penting dan membuat kita siap untuk pekerjaan Yahwa di bawah perjanjian baru. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pada tahun 2015, Kristen adalah agama terbesar di dunia dengan 2,3 miliar orang percaya, atau 31,2% dari populasi dunia. Sayangnya, sebagian besar orang Kristen percaya pada ketuhanan Tritunggal yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doktrin ini begitu tersebar luas, sehingga beberapa denominasi yang menolaknya biasanya dijauhi dan dianggap sebagai aliran sesat oleh orang-orang. Tapi doktrin ketuhanan Tritunggal atau Trinitas tidak diajarkan dalam kitab suci. Ini adalah ajaran para penyembah berhala yang menghancurkan kedekatan khusus yang ingin dibagikan Yahwa dengan setiap individu. Faktanya, satu bagian kitab suci yang mengacu pada ketuhanan Tritunggal adalah ayat yang dengan jelas-jelas
ditambahkan ke dalam teks asli yang dilakukan hampir 1000 tahun setelah Kristus. Jika Anda telah diajari untuk percaya pada ketuhanan Tritunggal dan ingin mempelajari kebenaran, buka world/chance.com dan klik ikon radio WLC. Dengarkan episode yang berjudul Satu Yahwa versus Ketuhanan Tritunggal. Pelajari kebenaran dan lihat betapa Yahwa sangat mengasihi Anda. Oke, jadi mari kita bicara tentang perjanjian baru nih. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar seorang pengkhotbah berkata, perjanjian baru itu sama seperti perjanjian lama, taat dan hidup, tidak taat dan mati. Ya, saya juga pernah. Dan sebenarnya, saya sendiri pernah bersalah karena mengatakan hal yang sama, Mario. Tapi tahukah Anda tipe orang Kristen yang mana yang meyakini itu? Yang Orang Kristen yang tahu bahwa hukum ilahi masih mengikat. Jadi mereka akan menaati hukum itu. Baik itu dengan kekuatan kehendak semata atau dengan hati-hati menaati semua aturan ini yang akan mencegah mereka dari berbuat dosa. Atau dengan berserah kepada Yahwa, sehingga dia dapat memeliharanya melalui mereka. Dan bagaimanapun Anda membolak-baliknya, mereka meyakini bahwa hukum Taurat harus ditaati, karena itu masih mengikat. Nah, hukum Taurat itu masih tetap mengikat. Iya, tapi apa yang hilang dalam pemahaman mereka, dan pemahaman saya, untuk kesekian waktu lamanya, adalah pengetahuan tentang bagaimana kita pada akhirnya akan berhenti berbuat dosa. Lihat, orang cenderung mengabaikan tanggapan bangsa Israel ketika Yahwa menawarkan perjanjiannya kepada mereka. Orang-orang menganggap orang Israel terlalu sombong. Atau bodoh. Ya, atau terlalu bodoh untuk mengetahui bahwa mereka tidak dapat benar-benar memelihara hukum Yahwa dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan adalah mengatakan, segala yang difirmankan Yahwa akan kami lakukan, adalah sebuah tanggapan wajar yang dapat diterima terhadap kesepakatan perjanjian lama. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak. Persetujuan kita selalu penting dan dibawa kesepakatan perjanjian lama. Orang percaya masuk ke dalam kesepakatan itu dengan iman. Hal ini segera menciptakan di dalam hati yang berdosa, permusuhan terhadap dosa. Fakta bahwa siapapun dengan sifat alamiah yang telah jatuh dapat membenci dosa dan ingin berhenti berbuat dosa itu sendiri adalah merupakan sebuah anugerah. Tetapi perjanjian baru itu berbeda. Jangan biarkan siapapun memberitahu Anda sebaliknya. Saya salah ketika di masa lalu saya mengatakan keduanya sama. Keduanya berbeda. Yahwa sendiri yang mengatakan demikian. Benar. Mari kita lihat kitab Yeremia pasal 31. Baiklah, ayat berapa Doni? Kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Oke. Ini adalah sebuah janji yang indah dan sangat menguatkan hati. Dan saya ingin Anda memperhatikan saat Anda membaca bahwa ini adalah sebuah perjanjian baru, sebuah perjanjian yang berbeda. Perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum. Benar. Dalam perjanjian lama, aturannya adalah taatilah Yahwa dan diberkatilah. Dan semua orang berkata, segala yang Yahwa firmankan akan kami lakukan. ya, benar. Sekarang baca perjanjian baru. Ini sangat berbeda dari yang lama. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahwa, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian apakah itu? Apakah itu sama dengan perjanjian yang dia buat dengan nenek moyang mereka? Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yahwa. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahwa. Oke, ayat selanjutnya. Sekarang dengarkan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Eloa mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahwa, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahwa. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini menarik. Inilah solusi untuk dosa. Inilah rahasia untuk menang atas dosa yang begitu mudah menimpa kita. Dan ini bukanlah kekuatan kemauan. Ini bahkan bukan sebuah penyerahan diri yang dalam dan penuh linangan air mata. Yang bisa kita lakukan hanyalah membuat pilihan untuk berserah. Kita tidak perlu membangkitkan emosi yang palsu. Kita hanya perlu membuat pilihan untuk berserah dan menerima keselamatan dengan iman. Cukup menarik bahwa itu juga bukanlah seperti hal yang selalu saya yakini, yaitu bahwa jika kita berserah penuh, maka Yahusua akan hidup di dalam saya dan mengambil alih. Bukan itu juga. Karena kita akan selalu memiliki kehendak bebas. Kematian Kristus di kayu salib menjamin itu. Apa yang dijanjikan di sini adalah bahwa Yahwa akan memberi kita sifat alamiah baru yang lebih tinggi. Kita tidak akan lagi memiliki sifat alamiah berdosa yang kita warisi dari Adam. Kita akan dikembalikan ke kondisi Adam sebelum kejatuhan.
Inilah yang dijanjikan oleh perjanjian baru. Nah, ini benar-benar masuk akal. Seluruh alasan kita masih berdosa, terlepas dari seberapa tulus kita bertobat, tidak peduli seberapa dalam kita berserah, adalah karena kita memiliki sebuah sifat alamiah yang telah jatuh, yang berdosa. Jadi, kita tidak akan pernah mencapai titik tanpa dosa selama kita masih memiliki sifat yang telah jatuh ini. Iya benar. Sekarang Anda sudah paham, Mario. Saya pikir salah satu penyebab kebingungan itu adalah asumsi keliru yang telah kita buat tentang sifat alamiah Kristus. Apa maksud Anda, Doni? Nah, di abad keempat, salah satu kontroversi besar dalam agama Kristen adalah pertikaian terkait sifat alamiah Yahusua. Orang-orang Kristen awal selalu percaya dan mengajarkan bahwa Yahusua adalah manusia seutuhnya. Namun, pada abad keempat, ketika Konsili Nisea, di bawah pengaruh Konstantinus Agung, kekristenan menganut doktrin agama berhala tentang ketuhanan Tritunggal. Sehingga sifat alamiah Kristus pun tiba-tiba diangkat. Dia bukan lagi seperti yang selalu dia katakan, anak manusia. Tiba-tiba dia menjadi ilahi. Dan saat itulah kita mendapatkan apologetika atau pembelaan doktrin yang membingungkan ini, yang mencoba untuk menjelaskan bagian-bagian kitab suci yang bertentangan dengan ide ini. Saya pernah mendengar seorang pengkhotbah yang mengatakan bahwa Kristus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Ya, jika kita menerapkan pemahaman itu pada masalah dosa, maka disinilah kita mendapat gagasan bahwa jika kita cukup bertobat, jika kita cukup berserah, Yahusua akan hidup di dalam hati kita oleh iman, dan dia akan dengan sempurna memelihara hukum ilahi untuk kita. Lagi pula, jika dia sepenuhnya manusia dan dapat dengan sempurna menaati hukum ilahi, mengapa kita tidak? Iya, saya mengerti. Tapi kenyataannya adalah Yahusua sepenuhnya manusia dan tidak ilahi sama sekali. Alasan mengapa dia mampu memelihara hukum Yahwa dengan sempurna selama berada di dalam tubuh manusia adalah karena dia diberikan sifat alamiah Adam sebelum kejatuhan. Ya, benar. Kitab 1 Korintus pasal 15 berbicara tentang dua Adam. Adam yang pertama dan Adam yang kedua, yang tentu saja adalah Yahusua. Ayat 45 mengatakan, seperti ada tertulis, Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Untuk menjadi Adam kedua, untuk memenangkan sebuah kemenangan rohani, Kristus harus sejajar dengan Adam pertama. Pencobaannya jauh lebih buruk dari semua pencobaan yang dihadapi Adam. Tetapi dia melakukannya dengan sifat alamiah Adam yang tidak berdosa sebelum kejatuhan. Oke Mario, tolong buka kitab Roma pasal 5. Ini sangat penting untuk memahami mengapa kita masih berbuat dosa dan mengungkap janji sejati dari perjanjian baru. Kitab Roma pasal 5. Mulai dari ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Cara Yahusua menjadi Adam kedua bukanlah dengan hidup tanpa dosa, dalam kondisi memiliki sifat alamiah yang jatuh. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa tidak mungkin untuk tidak berdosa dengan sifat alami kita yang telah jatuh. Yahusua menang di tempat di mana Adam telah jatuh, dengan datang sebagai manusia dengan sifat alamiah yang tidak pernah jatuh, tetapi tetap memilih untuk taat kepada Yahwa. Baik Mario, ayat 15 lanjutkan. Tetapi karunia Yahwa tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, lebih besar lagi kasih karunia Yahwa dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yahusua Kristus. Dan karena kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yahusua Kristus. Sebab itu... Oke, sekarang dia sampai pada inti dari seluruh bagian ini. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah.
supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal melalui Yahusua Kristus Tuhan kita. Kita selama ini telah membaca ke dalam ayat-ayat ini kesimpulan yang sama sekali tidak ada. Bagian ini tidak berarti bahwa melalui pemberian Adam kedua, kita tiba-tiba hidup tanpa dosa. Sebaliknya, di bagian ini dikatakan bahwa di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Iya benar, karena Anda tidak membutuhkan kasih karunia ketika Anda tidak berdosa. Tidak, karena kasih karunia, menurut pengertiannya, adalah sebuah kemurahan hati yang tidak pantas, yang tidak layak diberikan. Siapa yang lebih layak menerima kemurahan hati melebihi orang-orang berdosa? Sekarang, tentu saja, karena adalah fakta bahwa Yahusua memiliki sifat alamiah yang tidak jatuh, sementara kita memiliki sifat alamiah yang telah jatuh. Maka akan sangat tidak adil jika kita diharapkan untuk dapat secara sempurna mematuhi hukum ilahi ketika kita tidak mampu. Kita diharapkan untuk berjuang. Itu bagian dari konflik antara pikiran yang telah diperbarui dan tubuh yang masih diperbudak oleh sifat yang berdosa. Tetapi Yahwa tidak mengharapkan kita untuk tidak berdosa. Dia tahu kita tidak akan mampu mencapai titik itu sampai Dia memberi kita sifat alamiah yang lebih tinggi. Wow, Anda tahu ini benar-benar menggarisbawahi betapa pentingnya terus belajar untuk mendapatkan lebih banyak terang, karena terang terbangun di atas dasarnya sendiri. Kita telah membahas sifat alamiah Kristus di episode-episode sebelumnya, tetapi saya belum mengetahui dampak luas dari kebenaran ini. Inilah sebabnya mengapa kita tidak pernah dapat melihat kebenaran indah dari dua perjanjian ini sebelumnya. Keduanya berbeda, tetapi keduanya diperlukan. Ya, perjanjian lama adalah sebuah pekerjaan persiapan yang penting. Kita memberikan persetujuan kita dan kita mendapatkan uang muka dalam tanda kutip dari Roh Kudus untuk menciptakan kebencian di dalam diri kita terhadap sifat berdosa kita. Kalau tidak, kita hanya akan terus berbuat dosa. Mario dan para pendengar, tema ini dikembangkan dalam bahasa Ibrani. Mari kita lihat ayatnya. Nah, Mario, tolong buka kitab Ibrani pasal 7 dan baca ayat 19. Ayat ini berbicara tentang Kristus yang telah bangkit menjadi seorang imam sampai selamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini sangat penting. Imamat duniawi melayani di bawah perjanjian lama. Tetapi Kristus adalah imam untuk perjanjian baru. Bahkan sekalipun kita belum menerima perjanjian baru. Silakan Mario. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Yahwa. Singkatnya, hukum Taurat itu seperti seorang penuntun. Hukum Taurat itu mengungkapkan kesempurnaan karakter ilahi, tetapi juga mengungkapkan kegagalan kita. Itu tidak menciptakan dalam diri kita sifat-sifat baru yang tidak jatuh. Buka kitab Ibrani pasal 8 dengan pemahaman baru kita tentang dua perjanjian ini. Sekarang, perikop ini akan menjadi hidup. Mulailah membaca di... dari ayat 6 dan baca sampai akhir pasal, Mario. Tetapi sekarang dia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena dia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Tidak ada yang salah dengan perjanjian pertama. Perjanjian lama melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu menciptakan permusuhan di hati alami terhadap dosa. Namun, dan sekali lagi, ini adalah poin yang kita semua sudah lewatkan selama ini. Perjanjian lama tidak cukup untuk membuat kita tidak berdosa, karena di bawahnya, kita masih memiliki sifat alamiah yang telah jatuh. Kitab Roma pasal 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Yahwa, karena dia tidak takluk kepada hukum Yahwa. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, benar. Dan itu sebabnya kita masih terus berbuat dosa. Inilah sebabnya mengapa penulis Ibrani mengatakan perjanjian baru adalah perjanjian yang lebih baik. Oke, lanjutkan membaca. Dia selanjutnya akan mengutip dari kitab Yeremia. Sebab dia menegur mereka ketika dia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahwa, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Yahwa. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahwa. Aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Eloa mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahwa, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
Oleh karena dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, dia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Inilah sebabnya mengapa perjanjian baru lebih baik daripada perjanjian lama. Inilah sebabnya kitab Ibrani mengatakan bahwa perjanjian baru didasarkan pada janji-janji yang lebih baik. Karena dengan perjanjian baru, Yahwa melakukan pekerjaan yang kita dengan kekuatan manusiawi kita tidak dapat lakukan di bawah perjanjian lama. Dan ini bukan hanya terdapat di kitab Yeremia. Anda tahu, sudah menjadi prinsip pembelajaran Alkitab bahwa ketika Yahwa mengulangi sesuatu, kita perlu duduk dan memperhatikan. Karena itu penting. Benar. Nah, tolong buka kitab Yeskiel pasal 36 dan baca ayat 24-29. Baiklah, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Jadi beritahu saya, di bagian mana dalam perikop ini yang mengatakan bahwa kita menjadi bersih hanya melalui pertobatan dan penyerahan? Itu tidak ada, ya kan Mario? Tidak ada. Pertobatan dan penyerahan diperlukan, tetapi keduanya bukanlah agen aktif yang mengubah orang berdosa menjadi orang suci. Untuk dapat hidup tanpa dosa, kita membutuhkan perubahan mendasar pada kodrat atau sifat alamiah kita. Ini adalah pekerjaan yang hanya mampu dilakukan oleh satu makhluk di seluruh alam semesta, pencipta kita. Dia menciptakan kita. Sekarang, di bawah perjanjian baru, Dia mencipta ulang kita. Dia yang melakukannya. Dia yang membersihkan kita. Dia mengambil hati kita yang membatu, yang mengacu pada sifat alami kita yang telah jatuh, dan memberi kita hati yang baru, sifat alamiah yang baru. Dan kemudian Dia menempatkan rohnya di dalam kita. Iya, saya suka ayat 27. Yahwa menaruh rohnya di dalam hati kita. Lalu Dia membuat kita hidup menurut segala ketetapannya, berpegang pada peraturan-peraturannya, dan melakukannya. Kemudian dan hanya pada saat itulah orang-orang percaya yang telah menerima kesempatan-kesempatan di bawah perjanjian lama akhirnya dapat sepenuhnya meninggalkan dosa. Tapi tidak sebelumnya. Itu hanya terjadi setelah Yahwa melakukan pekerjaannya di dalam hati kita. Ya, pencipta kita menjadi pencipta ulang kita. Benar Mario. Itu cara yang baik untuk mengatakannya. Ya, sebuah jaminan awal dari Roh Kudus telah diberikan di bawah perjanjian lama. Tapi itu akan diberikan secara utuh di bawah perjanjian baru. Mario, tolong buka kitab Kolose pasal 1 ayat 19-22. Saya sudah cukup menekankan bahwa pekerjaan yang masih harus dilakukan adalah pekerjaan Yahwa, bukan pekerjaan kita. Nah, saya rasa ini menarik. Tanggapan orang Israel terhadap perjanjian lama adalah sama persis dengan yang kita lakukan. Segala yang Yahwa firmankan akan kita lakukan. Dan kita telah berusaha. Dan memang sudah seharusnya kita bertindak seperti itu. Tentu saja, tetapi tanpa pemahaman yang tepat tentang perjanjian lama dan baru, saya akan jujur, akan mengecewakan. Tidak peduli seberapa sering saya bertobat dan berserah, saya masih berdosa. Melihat sekarang bahwa ini hanyalah sebuah gejala dari masih berada di bawah perjanjian lama sangatlah menguatkan hati. Setan benar-benar telah mengecilkan hati orang-orang percaya dengan menekan mereka dengan keputusasaan untuk mencoba hidup tanpa dosa dengan sifat alamiah yang telah jatuh. Kebenarannya adalah tidak ada orang yang bisa hidup tanpa dosa dengan sifat alamiah yang telah jatuh. Dan Yahwa tidak mengharapkan kita untuk melakukannya. Tetapi kita juga tidak boleh berhenti berjuang. Kita tidak boleh mengabaikan perjuangan melawan dosa karena kebohongan bahwa hukum Taurat telah digenapi di atas salib. Kita masih membutuhkan hukum Taurat itu. Baiklah, Anda sudah membuka kitab Kolose pasal 1, Mario? Iya, ayat berapa dulu nih? Ayat 19-22. Karena seluruh kepenuhan Bapa berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Yahwa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Dia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Yahwa dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Yahwa. Di sini sekali lagi Yahwa yang bekerja.
Ini menyenangkan Bapa bahwa di dalam Yahusua, semua kepenuhan harus berdiam sehingga melalui kematian Yahusua, kita dapat dibebaskan dari hukuman mati yang dijatuhkan pada kita karena dosa-dosa kita. Yahwa kemudian mendamaikan kita dengan dirinya. Ini semua karena Yahwa. Jadi, jika Anda pernah merasa putus asa, jika Anda meragukan ketulusan Anda sendiri, berhentilah. Hentikan saja. Itu adalah setan yang mencoba mengecilkan hati Anda. Yahwa tahu bahwa Anda tidak dapat menuruti hukumnya selama Anda masih memiliki sifat alamiah yang sudah jatuh. Tetapi dia telah menyelesaikan semuanya. Oke Mario, buka kitab Mazmur pasal 103 dan bacalah ayat 1-5. Dan saat Anda membacanya, saya ingin Anda memperhatikan lagi siapa yang melakukan pekerjaan itu. Mazmur. Baiklah. Pujilah Yahwa hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Yahwa hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Yahwalah yang melakukan semua itu. Dan dia melakukannya karena, sebagai pencipta kita, dia mengetahui keterbatasan kita. Oke Mario, tolong turun ke ayat 13 dan 14 sekarang. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Yahwa sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Inilah alasan mengapa Yahwa telah menyediakan perjanjian baru bagi kita. Dia tahu kita hanyalah debu, dan Dia tidak mengharapkan dari kita hal yang mustahil. Percaya padanya. Pujilah Dia atas karunia perjanjian lama yang menciptakan permusuhan dalam diri kita terhadap sifat alamiah kita yang telah jatuh dan mempersiapkan kita untuk berkat-berkat luar biasa yang akan dicurahkan begitu kita berada di bawah perjanjian baru. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ketika kebanyakan orang Kristen memikirkan kabar baik Injil, mereka memikirkan pengampunan dosa. Dan tentu saja, itu adalah berita yang sangat bagus. Tetapi kabar baik Injil mencakup lebih dari sekedar pengampunan atas dosa-dosa masa lalu. Yahwa menawarkan penciptaan ulang Anda menurut gambar ilahinya sendiri. Ini bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan untuk diri Anda sendiri. Tapi, ini adalah pekerjaan penciptaan ulang yang Yahwa akan lakukan bagi Anda jika Anda mengizinkannya. Kitab Filipi pasal 2 ayat 13 menyatakan, karena Yahwalah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi jika Anda mau mengulurkan tangan iman dan menggenggam janji itu, Yahwa telah berjanji pada dirinya untuk membuat Anda siap. Dengarkan episode radio yang berjudul Karunia Ketaatan. Anda tidak perlu khawatir tentang ketidaksempurnaan Anda. Anda hanya perlu menerima karunia ketaatan. Carilah di worldslastchance.com atau Anda bisa mendengarkannya di YouTube. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Dennis dan Doug Blackstone diadopsi ketika mereka berusia 3 tahun. Tetapi si kembar selalu tahu bahwa mereka memiliki saudara perempuan bernama Connie. Mereka hanya tidak tahu bagaimana menemukannya. Usaha mereka berulang kali berakhir dengan kegagalan, dan sayangnya, Doug meninggal sebelum bertemu dengan saudara perempuannya. Setelah 70 tahun mencari adiknya, Dennis memutuskan untuk melakukan tes DNA. Tes itulah yang akhirnya menyatukan kembali saudara kandung yang telah lama hilang. Dennis mengirim pesan singkat sederhana kepada Connie dengan berkata, "Saya diberitahu bahwa saya memiliki saudara perempuan bernama Connie, dan saya penasaran dan ingin tahu, apakah ini Anda?" Tanpa sepengetahuan Dennis, Connie juga telah mencari kakak-kakaknya. Dia sedang mengemudi ketika pesan itu masuk dan karena sangat terkejut, dia harus menepi ke sisi jalan untuk memastikan kembali apa yang baru saja dia baca. Yang mengejutkan mereka adalah fakta bahwa ternyata mereka hanya hidup terpisah kurang dari 1 jam perjalanan jauhnya. Berita lokal menyiarkan reuni saudara kandung tersebut. Kegembiraan di wajah mereka yang terpancar saat mereka bersatu kembali
terlihat jelas bagi semua orang. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka mencari satu sama lain dan akhirnya bersatu kembali. Para pendengar, Yahusua juga menceritakan sebuah perumpamaan tentang reuni yang sangat dirindukan. Dalam perumpamaannya, seorang anak dengan egois menuntut ayahnya agar segera memberikan warisannya pada saat itu tanpa perlu menunggu ayahnya meninggal. Ketika sang ayah menurut, sang anak meninggalkan rumah dan menghambur-hamburkan warisannya dengan hidup berfoya-foya. Setelah itu, ketika kelaparan melanda, anak itu sadar. Dia mengingat rumahnya dan ayahnya. Kitab Lukas pasal 15 ayat 17-19 mengatakan, lalu dia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat berikutnya, ayat 20, menjadi favorit saya. Di situ dikatakan, maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapanya. Ketika dia masih jauh, bapanya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Para pendengar, apakah Anda memahami sesuatu di sini? Selama dia masih jauh, jauh sekali, ayahnya melihat dia. Detail kecil ini memberitahu kita bahwa ayahnya selalu mengawasinya. Dia menatap ke jalan dengan kerinduan, berharap bisa melihat sekilas putranya tersebut. Para pendengar, Yahusua menceritakan perumpamaan ini agar kita memiliki keyakinan untuk kembali kepada Bapa Surgawi kita. Dia merindukan reuni dengan Anda. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan, tidak masalah apa yang telah gagal Anda lakukan, tidak peduli berapa lama Anda telah terpisah darinya, Dia masih menunggu dengan tangan terbuka lebar untuk menyambut Anda pulang. Jangan menunggu sampai Anda membuat diri Anda lebih baik. Jangan menunggu sampai Anda telah menahan godaan 6 atau 10 atau selusin kali untuk mencoba membuktikan penyesalan Anda. Datanglah kepadanya sekarang, apa adanya Anda. Hasrat yang paling samar dari hati Anda untuk berpaling kepadanya adalah merupakan dorongan rohnya yang mendekatkan Anda kepada Bapa. Jadi, apa yang Anda tunggu? Datanglah kepadanya sekarang, apa adanya Anda. Dia akan menemui Anda walaupun Anda masih jauh. Dia akan memeluk Anda dalam pelukan kasih-Nya yang tak terbatas dan berkata, "Selamat datang di rumah, saya rindu kepadamu." Kitab Yeremia pasal 31 ayat 3 mengatakan, "Dari jauh Yahwa menampakkan diri kepadaku dan berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. Pemahaman baru tentang kedua perjanjian ini sangat mengejutkan. Saya telah bekerja di bawah rasa bersalah yang luar biasa ini begitu lama. Karena saya berasumsi bahwa alasan saya terus berbuat dosa adalah karena saya belum cukup bertobat, atau belum cukup berserah, atau apalah. Saya tahu, setan benar-benar membuat kita merasa bersalah, ya kan? Tetapi kita harus selalu ingat bahwa Yahwa adalah Bapa kita. Akankah orang tua yang pengasih menuntut hal yang mustahil dari anaknya? Anda adalah seorang ayah. Ketika Anda melihat anak Anda berjuang, dan Anda tahu dia tidak mungkin bisa melakukan apa yang dia coba lakukan, apa tanggapan Anda? Apakah Anda memberitahu dia betapa buruknya dia karena apa yang dia telah lakukan? Apakah Anda menyuruhnya untuk berusaha lebih keras? Atau apakah Anda melakukan untuknya apa yang Anda tahu dia tidak bisa lakukan untuk dirinya sendiri? Nah, setiap orang tua yang penuh kasih akan turun tangan dan membantu. Jika Anda tahu anak Anda sedang mencoba melakukan sesuatu yang benar-benar tidak mungkin dia lakukan, mengatakan kepadanya untuk berusaha lebih keras sebenarnya agak kejam. Yahwa adalah orang tua kita yang penuh kasih. Dia tahu kita hanyalah debu. Dia tahu sifat alami kita yang telah jatuh. Dia tahu kita tidak bisa tiba-tiba berubah menjadi orang-orang kudus yang tidak berdosa. Jadi, dengan perjanjian baru, dia akan melakukan bagi kita apa yang tidak akan pernah bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Ya, itu adalah sebuah janji yang harus kita hargai. Jadi,
Kapan ini terjadi, Doni? Itu salah satu hal yang belum kita bahas. Kapan dia akan melakukan ini? Kapan dia menciptakan kita kembali? Saya dibesarkan dengan ajaran bahwa selama masa kesusahan yang dinubuatkan oleh Daniel, orang percaya sudah harus tidak berdosa. Apakah Anda sudah lebih dekat untuk menjadi tidak berdosa sekarang daripada ketika Anda, ya katakanlah berumur 20 tahun, Mario? Tidak. Semakin lama saya hidup, semakin banyak waktu yang saya lewatkan untuk berbuat dosa. Saya tentu saja tidak lebih dekat untuk tidak berdosa. Jadi apa yang membuat kita berpikir jika kita belum berubah menjadi orang-orang kudus yang tidak berdosa? Apa yang membuat kita berpikir bahwa kita akan berubah di masa depan? Ya, tentu saja tidak dengan kekuatan kita sendiri. Atau bahkan dengan kekuatan kita, digabungkan dengan kekuatan Yahwa. Karena itu semua adalah Dia. Jadi kapan? Ketika Yahusua kembali untuk mendirikan kerajaan Yahwa di bumi dan bukan sebelumnya. Pasal terakhir dari Alkitab memberi kita sekilas pandang gambaran tentang apa yang menunggu semua orang yang masuk ke dalam kesepakatan perjanjian baru dengan Yahwa. Orang-orang yang membiarkan Dia menulis hukumnya di bagian terdalam diri mereka. Nah, buka kitab Wahyu pasal 22. Dan mari kita lihat. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 1-5. Baik, mari kita lihat. Seorang malaikat menunjukkan kepada Yohanes bentuk kehidupan di bumi yang baru. Di sini dikatakan, lalu dia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Yahwa dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, maka tidak akan ada lagi laknat. Laknat, tentu saja, adalah kutukan dosa dan sifat alamiah kita yang telah jatuh. Itu tidak akan menjadi masalah lagi. Sekarang perhatikan gambaran dari orang-orang yang diselamatkan. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Yahwa dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Elohim Yahwa akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ketika Musa meminta untuk melihat wajah Yahwa, Musa diberitahu bahwa dia tidak bisa melihatnya, karena tidak ada seorang pun dengan sifat alamiah yang telah jatuh yang dapat melihat Yahwa dan tetap hidup. Tetapi di sini, orang-orang kudus akan dapat menatap wajah Bapa tanpa rasa takut. Dan alasannya, namanya ada tertulis di dahi mereka. Karakternya telah terukir di dalam otak di balik dahi mereka. Mereka telah dikaruniai sifat alamiah yang baru, yang lebih tinggi, dan sekarang secara sempurna mereka telah mencerminkan citra ilahi. Ini adalah masa depan yang dijanjikan bagi semua orang yang masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Yahwa, pencipta kita dan pencipta ulang kita. Amin. Datanglah Tuhan Yahusua. Baik para pendengar, bergabunglah bersama kami kembali besok. Sampai jumpa, dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.